Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Wedya Nirwananto. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing pengalaman mengenai strategi maintenance alat berat sesi bleeding air hidrolik. Konsep dasar strategi maintenance untuk mencapai high availability alat dengan biaya yang wajar tentunya harus memakai strategi maintenance yang tepat. Bagaimana strategi maintenance yang tepat agar availability alat tinggi dengan biaya yang wajar? Tentunya harus ada 4 strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah preventive maintenance atau sistem pencegahan. Yang kedua, predictive maintenance atau sistem analisa. Yang ketiga, corrective maintenance atau sistem perbaikan. Dan yang keempat adalah reduce cost. Preventive maintenance atau sistem pencegahan. Dalam preventive maintenance ini, kita harus melaksanakan 4 sistem, yaitu sistem daily maintenance, yang kedua sistem washing system atau pencucian unit, yang ketiga periodic inspection atau backlog system, dan yang keempat adalah periodic service maintenance. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Pada sesi sebelumnya, kita telah bahas mengenai daily maintenance, mengenai washing system atau pencucian unit, mengenai periodic inspection atau backlog system, dan mengenai periodic service maintenance. Pada sesi ini, kita sedikit perdalam mengenai periodic service maintenance. Salah satu aktivitas yang harus kita lakukan pada saat melakukan periodic service maintenance adalah bleeding air hidrolik. Apa yang dimaksud dengan bleeding air? Yaitu mengeluarkan gelembung udara yang terjebak di dalam sistem hidrolik, yang bila gelembung udara tersebut tetap berada di dalam sistem hidrolik akan menyebabkan bisa terjadinya kavitasi. Di sini sebagai contoh adalah pelit pada piston hidrolik pump excavator terjadi kavitasi sehingga pelit pada piston hidrolik pump tersebut mengalami bopeng-bopeng. Kapan pelaksanaan bleeding air pada unit ekskavator dilakukan? Dilaksanakan setiap selesai melakukan penggantian oli hidrolik atau setiap selesai melakukan penggantian hose hidrolik atau setelah selesai melakukan perbaikan daripada komponen hidrolik tersebut. Konsep dasar melakukan bleeding air pada hidrolik unit ekskavator. Udara yang terjebak pada sistem hidrolik bisa keluar sehingga terhindar dari terjadinya kavitasi pada komponen hidrolik, dan akibatnya lifetime komponen hidrolik akan lebih panjang dan tentunya akan menyebabkan availability unit akan naik. Petunjuk cara pelaksanaan bleeding air pada swing motor unit ekskavator. Yang pertama, parkir unit di tempat yang rata seperti ini. Yang kedua, pastikan oli hidrolik sudah mencukupi. Yang ketiga, start engine dengan posisi low idle sekitar 1000 rpm selama sekitar 5 menit. Hal ini agar tercapai suhu atau temperatur kerja pada hidrolik tersebut. Yang keempat, operasikan swing ke kanan, start dan stop, start lagi, stop lagi, start lagi, stop lagi, kira-kira sampai 5 kali putaran. Yang kelima, operasikan swing ke kiri, start, stop, start lagi, stop lagi, kira-kira 5 kali swing ke kiri. Langkah ke-6,
bleeding air pada swing motor dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan bleeding air pada hydraulic pump unit excavator. Yang pertama adalah parkir unit di tempat yang rata. Yang kedua, pastikan oli hidrolik sudah cukup. Yang ketiga, kendorkan semua plak pembuangan udara yang ada di hydraulic pump. Keempat, kendorkan tutup pengisian hidrolik tank atau filler cap dan biarkan selama sekitar 10 menit, kemudian kencangkan kembali. Kelima, setelah oli hidrolik keluar dari plak pembuangan pada hidrolik pump ini, kencangkan kembali sebagian plaknya dan sebagian plak tersebut dibiarkan kendor terlebih dahulu. Langkah keenam, hidupkan engine dengan low idle sekitar 3 menit. Setelah oli hidrolik yang keluar dari salah satu plak pembuangan pada hidrolik pump yang belum dikencangkan tersebut keluar tidak ada buihnya, jadi hidrolik oilnya keluar tanpa buih lagi, maka kencangkan kembali seluruh plak pembuangan udara yang ada di hidrolik pump tersebut. Langkah ke-8, bleeding air pada hidrolik pump dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada travel motor unit excavator. Yang pertama, parkir unit di tempat yang rata. Yang kedua, pastikan oli hidrolik sudah cukup. Yang ketiga, kendorkan plak pembuangan udara yang ada pada travel motor. Jadi, plak pembuangan udara yang ada di travel motor kiri maupun travel motor sebelah kanan harus dikendorkan. Langkah keempat, start engine dengan low idle sekitar 1000 rpm. Langkah kelima, untuk air bleeding pada travel motor sebelah kanan, maka swing unit ke arah kanan, lakukan jack unit dengan cara menekan boom ke bawah sampai trek sebelah kanan terangkat dari tanah. Langkah ke-6, dengan engine low idle RPM sekitar 1000 RPM, putar trek kanan maju atau trek kanan mundur sampai oli hidrolik yang keluar dari plak pembuangan udara di travel motor sebelah kanan sudah tidak bercampur busa lagi. Setelah itu, kencangkan kembali plak pembuangan udara di travel motor sebelah kanan tersebut. Langkah ke-7, untuk bleeding air pada travel motor sebelah kiri, swing unit ke arah kiri, lakukan jack unit dengan cara menekan boom silinder ke bawah sampai trek sebelah kiri terangkat. Langkah ke-8, dengan engine low idle RPM sekitar 1000 rpm, putar trek kiri maju atau trek kiri mundur sampai oli hidrolik yang keluar pada plak pembuangan udara di travel motor sebelah kiri sudah tidak bercampur lagi dengan busa. Setelah itu, kencangkan kembali plak pembuangan udara yang ada di travel motor sebelah kiri. Ke-9, langkah air bleeding pada travel motor dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada bucket silinder excavator. Yang pertama adalah parkir unit di tempat yang rata. Pastikan oli hidrolik sudah cukup. Start engine dengan posisi low idle selama 5 menit. Yang keempat, gerakkan lever hidrolik pada posisi bucket in sampai sekitar 10 cm menjelang end of stroke atau sampai 10 cm menjelang langkah daripada bucket silinder tersebut. Kemudian gerakkan bucket out sampai 10 cm menjelang end of stroke. Baik
bucket in maupun bucket out ini digerakkan sampai 5 kali berturut-turut. Langkah kelima, selanjutnya dengan engine low RPM, gerakkan secara perlahan bucket in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 3 menit. Dan gerakkan bucket out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 3 menit. Langkah keenam, selanjutnya dengan engine high RPM, gerakkan secara perlahan bucket in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 1 menit. Dan kemudian gerakkan bucket out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 1 menit. Yang ketujuh, langkah air bleeding pada bucket silinder dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada arm silinder atau stack silinder. Parkir unit di tempat yang rata. Pastikan oli hidrolik sudah mencukupi. Start engine dengan posisi low idle selama 5 menit. Yang keempat, gerakkan lever hidrolik pada posisi arm in sampai menjelang 10 cm daripada end of stroke. Kemudian gerakkan lever hidrolik pada posisi arm out sampai menjelang 10 cm end of stroke. Lakukan ini berulang-ulang sampai 5 kali, baik arm out maupun arm in. Langkah kelima, dengan engine low RPM, gerakkan arm in secara perlahan dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 3 menit. Kemudian gerakkan arm out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 3 menit. Langkah keenam, selanjutnya dengan engine high RPM, gerakkan secara perlahan arm in dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 1 menit dan gerakkan arm out dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 1 menit. Langkah ketujuh, air bleeding arm silinder atau stack silinder dinyatakan selesai. Petunjuk cara pelaksanaan air bleeding pada boom silinder unit ekskavator. Parkir unit di tempat yang rata. Pastikan oli hidrolik sudah cukup. Yang ketiga, start engine dengan posisi low idle selama 5 menit. Langkah keempat, gerakkan lever hidrolik pada posisi boom rise sampai sekitar 10 cm menjelang end of stroke. Kemudian gerakkan lever hidrolik pada posisi boom lower atau turun sampai menjelang 10 cm end of stroke. Lakukan berulang-ulang baik boom rise maupun boom lower sampai sekitar 5 kali. Langkah kelima, selanjutnya dengan engine low RPM, gerakkan secara perlahan boom rise dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar 3 menit. Kemudian gerakkan boom lower dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure sekitar selama 3 menit. Langkah keenam, selanjutnya dengan engine high RPM, gerakkan secara perlahan boom rise dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai relief pressure selama sekitar 1 menit dan kemudian gerakkan boom lower
dari 10 cm menjelang end of stroke sampai mencapai real pressure sekitar selama 1 menit. Langkah ketujuh, air bleeding pada boom silinder dinyatakan selesai. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman sekalian semua merasa ini berguna, tolong like dan komennya agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Dan sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.